Jadi, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melakukan penelitian mengenai korosi pada besi. Dan kami akan melakukan penelitian dalam 6 hari ke depan. So, here is the result goes. Assalamualaikum teman-teman. Jadi ini adalah hari pertama tentang materi korosi. Nah, di gelas satu ini ada air biasa yang di setengah gelas aqua dan tidak ditutup. Untuk air kedua ini setengah gelas aqua juga, tapi ditutup oleh plastik dan karet. Gelas ketiga ada garam yang dilarutkan dan ditutup juga. Kalau 4 ada gula yang dilarutkan dan ditutup bersama plastik. Kalau yang ini tidak ada air, hanya cuka saja dan juga ditutup. Kalau yang ini paku dicampur dengan logam. Ya, sekian, terima kasih. Paham. Di hari kedua ini, sudah terjadi perubahan pada masing-masing gelas. Kita lihat dari gelas yang pertama. Gelas pertama menunjukkan bahwa paku telah mengalami perkaratan. Kemudian, gelas yang kedua juga telah menunjukkan bahwa paku telah mengalami perkaratan atau korosi. Setelah itu, di gelas ketiga, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa paku tersebut mengalami perkaratan. Di gelas keempat yang berisi air gula pun belum menunjukkan bahwa paku tersebut mengalami perkaratan. Di gelas yang berisi cuka pun, paku tidak menunjukkan tanda-tanda mengalami perkaratan. Kemudian, gelas yang terakhir, tanda awal korosi mungkin mulai terlihat, seperti munculnya bintik-bintik kecil berwarna kecoklatan. Ini merupakan tanda awal pembentukan karat besi oksidasi hasil dari reaksi kimia antara besi, air, logam, dan oksigen. Hari ketiga ini, kita akan melihat perubahan apa saja yang terjadi pada masing-masing gelas. Kita lihat dari gelas yang pertama. Gelas pertama menunjukkan bahwa paku mengalami perubahan perkaratan yang lebih dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kita juga bisa melihat bahwa airnya lebih menguning. Kemudian yang kedua, juga mengalami perkaratan yang lebih. Di gelas ketiga, sudah terdapat tanda-tanda perkaratan. Di gelas yang berisi gula, terlihat bahwa belum terjadi tanda-tanda apapun dari korosi atau perkaratan. Kemudian di gelas keenam, korosi mulai semakin terlihat karena warna kecoklatan atau kemerahan mungkin lebih menonjol. Kemudian gelas yang kelima yang berisi air cuka ini tidak memberikan petunjuk bahwa paku tersebut mengalami tanda-tanda perkaratan. Di hari keempat ini, kita akan melihat perubahan apa lagi yang terjadi pada masing-masing gelas. Teman-teman bisa melihat bahwa di gelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mengalami perubahan korosi yang sangat signifikan. Kita lihat dari gelas yang pertama.
Gelas yang pertama menunjukkan bahwa paku mengalami perubahan korosi yang sangat intensif. Kemudian yang kedua juga mengalami perubahan korosi. Kemudian yang ketiga yang berisi air garam mengalami tanda-tanda korosi namun tidak lebih banyak dibandingkan 1 dan 2. Kemudian yang ketiga yaitu air gula tidak menunjukkan perubahan korosi. Yang kelima juga, yang berisi air cuka tidak mengalami perubahan korosi. Kemudian yang logam mengalami perubahan korosi. Dilihat juga dari air yang semakin menguning. Di hari kelima ini, kita akan mengamati kembali perubahan apa saja yang terjadi pada masing-masing gelas. Dan teman-teman juga bisa melihat bahwa di gelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mengalami perubahan yang sangat atau lebih intensif dibandingkan hari-hari sebelumnya. Kita lihat dan kita amati dari gelas yang pertama, yang menunjukkan bahwa air yang sangat kuning, kemudian juga pakunya yang sangat berkarat. Kemudian yang kedua, juga menunjukkan perkaratan pada besi. Gelas ketiga juga mengalami perkaratan, namun tidak selebih atau sebanding dengan gelas 1 dan 2. Kemudian di gelas keempat kita bisa melihat bahwa paku sama sekali tidak mengalami perubahan korosi apapun. Gelas yang berisi air cuka juga tidak mengalami perubahan korosi. Dan kita bisa melihat juga bahwa paku benar-benar masih bersih. Di gelas selanjutnya mengalami perubahan korosi yang sangat intensif dari hari sebelumnya, yang menunjukkan bahwa paku dan logam mengalami korosi. Nah teman-teman, pada kali ini kita akan melakukan penelitian terakhir kita di hari ke-6. Teman-teman bisa melihat bahwa gelas 1 sampai gelas ke-6 mengalami perubahan yang signifikan. Ada yang mengalami perubahan dan ada juga gelas yang tidak mengalami perubahan. Kita lihat pada gelas yang pertama. Gelas pertama menunjukkan bahwa paku berubah warna menjadi oranye atau coklat akibat pembentukan karat. Air gelas juga berubah warna menjadi lebih keruh karena partikel karat yang larut. Kemudian kita lihat di gelas kedua juga menunjukkan perkaratan pada besi, namun airnya tidak terlalu keruh. Kita lihat ke gelas yang ketiga, yaitu dengan air garam. Kita lihat bahwa paku di dalam air garam tersebut tidak terlalu berkarat. Kemudian kita lanjutkan ke gelas yang keempat yang berisi air gula, menunjukkan bahwa air gula tidak membuat perkaratan atau proses korosi pada paku. Kita lihat ke gelas yang berisi cuka. Gelas yang berisi cuka membuat paku tersebut tidak mengalami perubahan korosi sedikit. Kita lihat ke gelas yang terakhir, yaitu gelas yang berisi logam dan paku. Kita lihat bahwa logam dan paku berkarat dan air juga mengeruh karena partikel karat yang terlarut dalam air tersebut. Nah teman-teman, itulah penelitian kita tentang korosi terhadap besi selama 6 hari. Pada penelitian kita selama 6 hari ke belakang, kita memiliki beberapa kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan. Berikut kami lampirkan dalam bentuk tulisan.